Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat ya? Jadi kalian harus tetap semangat dan terus belajar. Ya, jadi kita akan lanjutkan pembelajaran fisika pada hari ini. Kemarin yang terakhir kalian sudah saya suruh untuk mempelajari gerak parabola, kemudian sudah membuat ringkasannya, kemudian sudah menentukan atau bisa membuat rancangan contoh dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan penyelesaiannya ya. Jadi saya ulas kembali karena kemarin kalian belum punya materinya, mungkin ringkasannya nanti belum lengkap, bisa dilengkapi. Nah, gerak parabola. Apa tuh yang dimaksud dengan gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola seperti ini anak-anak ya. Jadi gerakan parabola itu kalau digambarkan lintasannya seperti ini berupa parabola, di mana garis vertikal itu adalah sumbu Y, sedangkan horizontal adalah sumbu X. Di dalam sumbu kartesius di matematika sudah dipelajari ya. Jadi geraknya diposisikan pada sumbu koordinat X, Y seperti itu. Nah, di situ bisa dilihat. Misalnya vektor kecepatannya adalah U. U itu adalah vektor kecepatan. Benda yang dilempar dengan sudut elevasi theta. Vektor kecepatannya U. Di situ theta adalah sudut antara garis horizontal dengan arah gerak benda atau disebut dengan sudut elevasi. Sedangkan U di situ ya, U di dalam keterangan di sini adalah V0 yang merupakan kecepatan mula-mula benda. Kemudian VOX di situ sama dengan UX, di mana urean U ke arah sumbu X, yang besarnya UX sama dengan U cos alfa ini. Sedangkan nilai UY, urean U terhadap sumbu Y, itu diberi simbol UY, nilainya sama dengan U sin theta, maaf ya, theta. Jadi vektor V0 bisa diuraikan menjadi VOX dan VOY. Gerak parabola ini merupakan perpaduan dua gerak anak-anak. Jadi gerak parabola ini bisa diurai menjadi dua jenis gerak. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di mana uraian yang ke arah sumbu X itu adalah GLB, sedangkan uraian yang ke arah sumbu Y disebut dengan GLBB. Jadi gerak parabola itu bisa dikatakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini. Sedangkan GLBB-nya yang ke arah sumbu Y tadi dengan nilai percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Karena arah percepatan gravitasi bumi itu ke bawah, sedangkan arah gerak peluru itu arah ke arah sumbu Y-nya itu menuju ke atas, maka percepatannya adalah percepatan negatif atau merupakan gerakan diperlambat dengan nilai perlambatan G ya. Jadi gerak parabola bisa disebut juga sebagai perpaduan antara GLB dengan GLBB. Nah, untuk pada gerak parabola ini anak-anak, kalian yang pertama harus bisa menentukan besarnya kecepatan benda yang bergerak parabola setelah bergerak T detik. Ya, jadi misalnya kita melemparkan benda dengan sudut elevasi tertentu, setelah 1/4 detik itu posisi kecepatan benda berapa? Maka kecepatan benda kita bisa tentukan dengan ini. Besar kecepatan benda dapat ditentukan dengan persamaan
VT sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Di mana Vx itu adalah kecepatan ke arah sumbu X, sedangkan Vy itu adalah kecepatan ke arah sumbu Y. Di mana untuk menentukan besarnya kecepatan ke arah sumbu X atau Vx, kita bisa tentukan dengan nilai V0 cos alfa. Sedangkan Vy-nya karena merupakan GLBB, maka kita gunakan persamaan GLBB. Nilai Vy sama dengan V0 sin alfa min GT. Ya, jadi untuk menentukan benda yang bergerak parabola setelah bergerak T detik, kalian bisa tentukan dengan persamaan ini. Ya, ini V T sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sedangkan nilai Vx bisa ditentukan dengan V0 cos alfa, dan nilai Vy kita bisa tentukan dengan V0 sin alfa min GT. Begitu ya anak-anak. Jadi kemarin kalian sudah saya suruh untuk mencari permasalahan gerak parabola, kemudian menentukan kecepatannya setelah bergerak T detik. Berikutnya yang kedua, ini anak-anak, jadi bahasan yang kedua untuk gerak parabola biasanya kalian disuruh menentukan posisi benda setelah bergerak T detik. Jadi kalau kita melemparkan bola atau benda dengan sudut elevasi tertentu dan kecepatan awal tertentu, mestinya posisi bendanya akan selalu berubah. Nah, setelah T detik itu posisi benda di mana? Posisi benda kita menjawabnya harus dalam sumbu koordinat X, Y. Jadi posisi ke arah sumbu X-nya berapa, posisi terhadap sumbu Y-nya berapa. Gitu ya anak-anak. Jadi untuk menentukan posisi, kita nanti menjawabnya harus dengan sumbu koordinat X, Y. Di mana X-nya kalian bisa gunakan dengan persamaan ini. X karena ke arah sumbu X jenis geraknya GLB, maka untuk menentukan X itu adalah rumus GLB kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan yang dimaksud itu adalah kecepatan benda ke arah sumbu X. Tadi kecepatan ke arah sumbu X bisa kita tentukan dengan VOX yang nilainya V0 cos alfa. Sehingga XT itu nilainya sama dengan V0 cos alfa kali T. Ya. Sedangkan untuk Y-nya anak-anak, Y-nya kita bisa tentukan dengan ini. Y bisa kita tentukan dengan jarak yang ke arah sumbu Y, di mana Y-nya sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Ya, jadi YT sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Ya, itu. Jadi untuk menentukan posisi, kita menjawabnya dengan X, Y. X-nya bisa tentukan dengan V0 cos alfa kali T, sedangkan Y-nya bisa kita tentukan dengan Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Ya, itu cara untuk menentukan posisi benda setelah bergerak T detik. Itu. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ini anak-anak. Kalian diharapkan bisa menentukan ini. Posisi titik terjauh benda di sumbu X. Posisi titik terjauh benda di sumbu X. Jadi kalau kita melempar bola misalnya dengan sudut elevasi tertentu, dengan kecepatan tertentu, maka jauh benda itu nanti maksimum berapa ya? Ini kita bisa tentukan dengan X mark. Kita beri simbol X mark ya. X mark nilainya sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kok bisa
X-max seperti itu Bu, caranya kalian bisa X tadi untuk menentukan posisi ke arah X tadi bisa ditentukan dengan V0 cos alfa kali T ini. Kemudian T-nya kalian bisa menentukan nanti 2V0 sin alfa per G. Ini mestinya harusnya dibahas dulu ya. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum ada enggak ini, coba kita lihat. Oh, tidak ada ya. Jadi nanti kita uraikan asalnya persamaan itu dari mana, nanti kita foto, kita masukkan pada GC ya, atau kita bahas minggu depan, karena minggu depan kalian nanti sudah harus masuk ya. Jadi minggu depan itu kalian harus sudah masuk, kita jelaskan dari mana diperolehnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta kali G ya. Berikutnya posisi tertinggi anak-anak. Jadi tinggi maksimum berarti ada di pucuk, ada di bukitnya, bukit parabola. Untuk menentukan X pada ketinggian maksimum. Jadi X ada X pada ketinggian maksimum dan X pada jauh maksimum. Kalau X pada ketinggian maksimum kalian bisa menentukan dengan XH, ini simbolnya misalnya. Nilainya sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G ya. Ini menentukan posisi X pada kedudukan bukit atau di kedudukan tertinggi. Sedangkan ini waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Ini TH, waktu yang diperlukan benda hingga benda mencapai tinggi maksimum, kita bisa hitung dengan V0 sin alfa per G ya. Ini sedangkan nanti ada waktu untuk mencapai titik jauh maksimum. Ini jauh maksimum. Oh, ini Y max-nya ya. Y max tadi pada kedudukan tertinggi, X pada tinggi maksimum bisa kita tentukan dengan V0 sin alfa per 2 sin 2 theta per 2G. Sedangkan Y-nya, Y maksimum, kita bisa tentukan dengan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ya. Ini anak-anak ya. Jadi nanti bisa ditambahkan, kemudian T maksimumnya ini, kemudian seharusnya ada, kalau ini T untuk mencapai tinggi maksimum ya anak-anak, kemudian T untuk mencapai jauh maksimum tadi. Jadi jauh maksimum berarti X-nya, kalau tinggi maksimum berarti Y max-nya. Kalau T untuk mencapai X maksimum atau jauh maksimum bisa dikalikan 2 V0 sin theta per G ya. Jadi ini semua adalah bahasan-bahasan yang mungkin ditanyakan atau jadi permasalahan pada gerak parabola. Nah, sekarang ini contoh soalnya, coba bisa dilihat. Contoh soal. Giring menendang bola dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Dengan sudut elevasinya 37 derajat. Ya. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa waktu bola hingga mencapai jarak maksimum? Berarti T untuk mencapai X max. Berarti kita gunakan persamaan 2 kalinya ini tadi. Kalau T untuk mencapai tinggi maksimum itu V0 sin alfa per G, sedangkan waktu untuk mencapai jauh maksimum itu adalah 2V0 sin alfa per G. Jadi kalau gerak parabolanya ini anak-anak bisa dilihat tadi gerak parabolanya. Ini. Jadi tinggi maksimum itu pada saat benda ada di puncak. Ya. Kemudian kalau jauh maksimum itu pada saat benda di X max, jarak maksimum, jarak mendatar yang paling banyak itu adalah beda dari tinggi maksimum dan jauh maksimum.
Ya, jadi persamaan-persamaannya V-nya tadi, persamaannya ini VT sama dengan akar VX kuadrat plus VY kuadrat, itu untuk menentukan kecepatan setelah bergerak T detik, di mana Vx-nya sama dengan V0 cos alfa dan Vy-nya sama dengan V0 sin alfa min GT. Berikutnya yang kedua menentukan posisi benda. Posisi benda setelah T detik itu jawabannya nanti dalam X, Y atau XT, YT, di mana XT-nya sama dengan V0 cos alfa kali T, sedangkan YT-nya sama dengan V0 sin alfa theta T min setengah GT kuadrat. Berikutnya posisi jauh maksimum. Jauh maksimum bisa ditentukan dengan persamaan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ini untuk menentukan jauh maksimum. Sedangkan Y-nya nanti ini nilainya sama dengan 0. Jadi pada saat benda mencapai jauh maksimum, jika kita itu melempar dari keadaan yang mendatar dan bidangnya datar, maka Y max-nya sama dengan 0. Kemudian posisi tertinggi benda, X-nya, posisi tertinggi di titik tertinggi, X-nya bisa kita hitung dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G, sedangkan Y max-nya kita bisa tentukan dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Uraiannya nanti pada saat pertemuan kita bahas kok bisa seperti itu ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai di titik tertinggi atau tinggi maksimum kita bisa hitung dengan V0 sin alfa per G, sedangkan untuk waktu yang diperlukan untuk jauh maksimum 2 kali itu, jadi 2 V0 sin alfa per G. Jadi itu yang bisa kita simpulkan pada materi gerak parabola. Nah, kalau kemarin kalian sudah membuat contoh permasalahan untuk menentukan kecepatan dan posisi setelah T detik, nanti tugas berikutnya nanti kalian menentukan posisi pada saat tinggi maksimum dan jauh maksimum. Jadi ada 2 ya. Jadi kalian disuruh merancang permasalahan jika kalian itu melakukan gerak parabola dengan kecepatan tertentu dan sudut elevasi tertentu. Kemudian pertanyaannya, di mana posisi benda pada tinggi maksimum? Dan yang kedua, di mana posisi benda pada saat mencapai jauh maksimum? Bisa difahami? Iya, jadi itu. Kemudian ini kita lihat contoh soalnya yang sudah kita baca, berarti kita bisa menentukan T sama dengan 2V0 sin alfa per G. Bisa kita masukkan angka-angkanya. 2 kali V0-nya 12. Kemudian dikalikan sinus 37, kalian bisa menggunakan kalkulator atau tabel ya, di mana nilai sinus 37 itu kalau di tabel di matematika diketemukan nilainya 0,6. Kemudian G-nya 10, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh atau jarak maksimal 2 kali 12 dikalikan 0,6 dibagi 10. Ya, anak-anak ketemunya 1,44 sekon. Itu mungkin pembelajaran hari ini. Ya, jadi itu contoh soalnya, kalau mau ditulis dilengkapi di dalam catatannya, dan perlu diperhatikan bahwa pada saat minggu terakhir atau awal bulan depan kalian sudah harus
penilaian akhir semester. Saya ingatkan kembali bagi anak-anak yang belum lengkap tugas-tugasnya, segera dilengkapi. Karena waktunya tinggal 3 minggu lagi. Jangan sampai pada saat penerimaan lembar hasil belajarmu nilainya masih kosong atau nanti bahkan belum bisa diberikan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalian tetap harus semangat belajar, karena jangan sampai pandemi seperti ini akan merugikan masa depan kalian. Masa depan kalian ada pada kalian sendiri. Semua sudah saya berikan. Saya menampung semua pertanyaan, bisa lewat WA, ya, bisa lewat WA, bisa telepon, ya. Jadi kalau kesulitan untuk mengerjakan soal-soal atau mengirim lewat GC, kalian tugas-tugasnya bisa ditulis di buku catatan. Kalian bisa minta tugas yang pertama sampai dengan tugas yang keberapa ini, 15 atau 16, ya. Jadi semua tugas-tugas itu harus diisi. Saya kira tugasnya tidak banyak kalau kalian ada kemauan. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, ya. Jangan lupa tugasnya apa tadi? Merancang benda yang bergerak parabola, kemudian menentukan posisi benda pada saat benda berada di ketinggian maksimum. Yang kedua, posisi benda pada saat benda berada pada jauh maksimum. Demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan, ya. Atas perhatian dan semangat kalian saya sampaikan terima kasih. Yang semangat tetap semangat, karena pencapaian cita-cita kalian nanti diawali dari proses yang seperti ini. Kalau kalian sudah terbiasa disiplin, sudah terbiasa dengan tekun, maka semuanya nanti akan dimudahkan. Demikian akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.